berubah. Lebih ke Anggora ya. Kucing deh. Ini Iya, Pak De. Siapa? Anggun. Anggun. Penyanyi. I'm Anggun. Anggun. Anggun Cesatmi. Ini bener Anggun? Iya. Anggun. Kenapa Pak De? Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah sih? Enggak, Penyanyi yang itu. aku tahu si Anggun tahu. iya. Tahu. Anggun. Emang Tapi kenapa? ini- Bedanya apa? Ini kan Anggun banget. Coba sini. Anggun, lihat sak rambut aku. Body aku. Kok jadi aku takut sama si Anggun? Karena udah lama di Prancis dia. Iya. Can you speak French? Bonjour. Prancis Azerbaijan, bonjour. Bonjour, selamat pagi. Selamat pagi. Itu ada lagunya tuh yang Anggun baru Yang mana? pamer bonjor. Hei, jangan! Bojo. Bonjour. Ngomong bahasa Prancis. Ya. Bahasa Prancis. Bonjour. Sebelah siapa? 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 Bahasanya kayak bahasa Kroya ya. Dia emang Prancis gitu, ngomong-ngomong hal Merci beaucoup. Je t'aime, je t'adore. 안돼. 어서 고래 사랑해. 네. itu Korea, gue jepret. Iya. Korea itu. Mau baca fakta? Betul. Coba Iya, iya. dibacakan dulu faktanya Oke, masing-masing. boleh duduk Pak, silahkan saya bacakan faktanya. Oke, fakta yang pertama dari Om Tesi. Banyak yang tidak tahu bahwa, mohon izin ya Om Tesi dulu ini sempat mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri saat dirinya berada di titik terendah dalam hidupnya. Berikut ada artikelnya, silahkan. Iya, pamitnya kamar mandi malah mencoba bunuh diri. Bagaimana? Itu gimana Pak De? Pamit ke kamar mandi, malah mencoba bunuh diri. Itu Kang Sule ngapain itu? Gorengan. Sule, kalau kelaparan lo makan di dalam aja. Ini justru mau nawarin, kalau misalkan kalian mau, aku bawa ke sini semua. Mau nggak? Mau nggak? Oke. Hei, Kalau bicara tentang Tesi kenapa mau bunuh diri, itu aku akui. Kenapa saya harus bunuh diri? kenapa? Diam loh. Kenapa Om? Kenapa lo? Kenapa kek? Kenapa kek? Gak level sih Sule. Belum pernah bunuh diri sih dia. Ya, belum pernah bunuh diri. Kalau udah bunuh diri, gue meninggal ya. Waktu kenapa sih saya waktu itu mau bunuh diri? Karena saya terus terang aja. Saya salah ambil jalan. Lo mau kemana Pak waktu itu? Ya, maunya ke Ancol waktu itu. Terus saya ke Priok. Salah. Ngapunten Pak, ngapunten. Waktu itu kenapa saya harus mengambil sepintas jalan bunuh diri? Supaya salah melawan hukum agama. Ya, bunuh diri itu tidak dibenarkan. Karena apa saya melakukan hal itu? Hanya yang tahu itu antara Allah sama saya. Karena saya tersandung soal narkoba. Ya, waktu itu saya ngelakuin itu karena apa? Saya sepintas berbuat begitu supaya orang tua saya itu nggak tahu. Alhamdulillah usia ibu saya sampai sekarang itu 104 masih hidup. Alhamdulillah. Ya, kalau waktu itu saya melakukan hal itu sama juga saya akan mempercepat usia ibu saya. Saya alasannya usia sekarang udah 78 tahun. Wow. Ya Nggak kan? kelihatan ya. Saya melakukan tuh hal udah yang nggak benar karena narkoba. Makanya dari itu saya berharap kepada anak bangsa, adik-adik kami ini jangan coba-coba mengenal soal narkoba. Setuju. Saya no to drug. Hah? Saya no to drug. Yes. Katakan tidak dengan Yes. narkoba. Oke. Ya. Maka dari itu saya berharap udahlah. Sekarang kita tutup soal narkoba. Ayo kita berantas narkoba. Indonesia bukan bebas narkoba. Yang benar itu Indonesia bersih narkoba. Oke? Ya.
Oleh karena itu, ada lagi-lagi dia. Oke, fakta yang kedua. Oke, tidak Oke. banyak yang tahu bahwa Om Tesi ini mengambil nama panggung dari nama anaknya. Dan ternyata itu membuat anaknya tidak mau sekolah. Nah, lo. Ya ampun, ini kita lihat artikelnya. Dijadikan sebagai nama panggung, anak Tesi sempat tak mau sekolah. Kenapa bisa seperti itu Anda ini? Kasihan Kayak wartawan anaknya. aja lah. Kasihan dong anaknya. Yang jelas waktu itu kan saya pakai nama Tesi itu spontan aja. Jadi saya nggak punya angan-angan. Suatu saat kita lagi rekaman di salah satu TV kan. Lawan saya nanya, nama kamu siapa? Kan waktu itu aku kan lagi. Oke. Bingung tuh pas ditanya, namanya siapa? Bingung tuh ya. Bingung saya. Tesi. Tesi siapa? Wahyuni. Wahyuni siapa? Riwayati. Riwayati siapa? Hartati. Hartati siapa? Kabul. Saya bilang. Ujungnya nama Itu sendiri. memang kenyataan. Kabul. Oh berarti spontan. Pas begitu lagi main ditanya langsung inget nama anaknya. Nggak ingat waktu itu, langsung aja begitu. Oh. Jangan dekti aku kamu ya. Enggak. Kalau nggak inget berarti nggak tahu dong nama anaknya siapa. Kan nama anaknya Tesi. Aku dengar omong kamu, aku nggak percaya sama kamu. Ngapain aku harus dipercaya? Ngapain aku harus dipercaya? Karena aku udah cerita, Le. Ini orang bikin ribut aja nih orang. Iya, Mentang-mentang kamu di net. Coba sekarang konfirmasi dong sama anaknya. Ya benar. Telepon Langsung. anaknya. Telepon, anaknya telepon. Minta maaf kalau gara-gara nggak mau sekolah tuh gara-gara ayah. Aku Ya. mau minta maaf kalau kamu nggak mau sekolah gara-gara namanya dipakai sama ayah. Ya, Dia udah mau- nyambung nih, waktu- udah nyambung nih. Udah nyambung. udah nyambung. Halo? Halo? Halo. Halo? Itu tuh. Halo. Iya. Halo, malam. Mbak Tesi. Iya, selamat malam. Siapa ya? Mbak, saya Mbak. Saya dari leasing, Mbak. Mau nagih utang mobil. Bener nggak Mbak? Enggak, salah. Mbak Tesi, benar nggak waktu itu ketika namanya dipakai sama Bapak, terus nggak mau sekolah? Iya. Kenapa? Karena malu punya bapaknya ini. Ya malu. Kenapa malu? Kenapa ya? Ya malu masa katanya banci. Banci katanya. Oh, karena itu. Karena mungkin karakternya seperti itu ya Mbak ya. Tapi sekarang masih malu nggak? Ya enggak lah Mas Sule. Udah Mas enggak Sule, ya? Mas Sule. Waktu itu masih kecil mungkin ya Mbak ya. Tapi ini banyak pertanyaan dari netizen pengen tahu sih sosok Kabul Basuki ini seperti apa di mata Mbak Tesi. Luar biasa. Bapak adalah seorang pahlawan buat keluarga. Bapak menyekolahkan saya sampai saya jadi sarjana. Itu luar biasa. Oke, berarti Mas Tesi ini adalah seorang bapak yang luar biasa. Berarti orang-orang di luar sana tuh nggak tahu luar biasa apa. Taunya bercanda. Iya, taunya bercanda. Mas Tesi ketangkep. Padahal kan nggak seperti itu. Ini anaknya yang berbicara. Oke, Mas Tesi, anaknya bilang bahwa Mas Tesi bapak yang sangat luar biasa. Apa yang akan Mas Tesi sampaikan sama Mbak Tesi? Kenapa Mbak Tesi? Mbak Tesi. Mas Tesi mengeluarkan air mata. Apa yang membuat Mas Tesi menangis? Susah sih aku ngomong ya. Kang Sule, Kang Oke. Andri ya. Semua yang ada di studio net maupun yang di luar. Yang tadinya saya itu dianggap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi dengan apa yang saya dapatkan, nama Tesi yang tadinya nggak mau sekolah karena dibullying sama teman-temannya, ya. Setelah saya kasih tahu pengertian, inilah orang tua cari
penghasilan, ya, untuk membesarkan kamu, untuk kamu mendapatkan Sarjana. titel sebagai seorang sarjana. Saya merasa bangga karena yang tadinya saya itu dianggap sebagai seorang waria dan macam-macam itu. Bersyukur saya sama anak saya Tesi. Sekarang dia sarjana penuh. Dan bahkan kalau saya jalan bersama dia keluar dan sebagainya, dipanggil Tesi, itu yang nengok kita berdua. Kita berjalan, suatu contoh ini, saya berjalan sama Tesi. Tesi. Nengok dua-duanya orang namanya Tesi. Nengok dua-duanya. Iya. Nggak tanya yang ditegur aku, Mas Tesi ini. Berarti namanya Tesi aku bawa itu Berkah sekali ya. berkah banget untuk Tesi. Semangat untuk anakku Tesi. Oke. Bersama anak-anaknya. Contoh Mas Sule, contoh Mas Andri. Kamu akan jadi manusia yang berguna untuk nusa dan bangsa. Amin. Amin. Siap. Amin. Mbak Tesi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di ini Talk Show. Mbak Tesi masih ada atau sudah nggak ada? Masih ada. Nggak di teleponnya. Teleponnya. Nggak di telepon. Ntar saya ini. Ini soalnya masuk. Ngaco aja ya kalau tadi. Mbak Tesi, Ditelepon. Telepon ngomong teleponnya jangan ada masih ada. lagi ngomong. Mbak Tesi, terima kasih ya. Iya, Ya. Tuh, masih ada. Makasih ya Mbak Tesi ya. Masih ada kan? Oke. Tuh masih Ya. ada. Kesel aku. Dadah ya. Kesel sama lo kan. Oh, saya kirain udah Udah nggak ada gimana maksudnya lo? teleponnya udah mati. Saya kirain bukan orang yang meninggal. Hei. Apa lo ngomong? Duduk. Mbak Tesi makasih ya. Oke. Terima kasih Pak Sule. Ya. Kasih. Oke, makasih. Oh iya. Oh ini nggak dikeluarin suaranya langsung ke saya sendiri. Masih nyambung. Gimana? Apa? Oh gitu. Oh ya nanti saya omongin ya. Oh jadi Mas Tesi punya utang 2 juta. Oh ya. Tutut. Oh mati. Kenapa katanya? Kenapa katanya? Udah mati. Tolong tagihin katanya 2 juta. Sekarang kasih ke saya. Sumpah le aku itu nggak punya utang. Iya enggak. Hei. Jangan pulang. Masih ada. Masih ada. Dan Harga seberapa terus-terusan. Teleponnya. Halo? Ada Mbak Tesi. Oh, Pak Polisi. Iya. Hah? Mas Tesi. Mau kemana? Mau kemana? Kenapa takut kan udah nggak narkoba? Bukan masalah itu. Aku kalau telepon sama polisi itu aku trauma. Ini jangan telepon polisi dong. Ini polisi tidur. Oh, polisi tidur. Apa? Oke, Polisi tidur. Oke. Mendingan kita cari selimutin dia lagi Iya. tidur kasihan. Fakta selanjutnya. Fakta Oke. selanjutnya untuk Tasya, silakan. Selanjutnya untuk Tasya, ternyata nggak pengen tahu bahwa Tasya ini pernah kabur dari sekolah pada SMP dan karenanya katanya takut sama jarum suntik. Ini di artikelnya. Biduan cilik Tasya Rosmala kabur dari sekolah. Ada apa ya? Oke, silakan diklarifikasi. Betul? Iya, betul. Kenapa? Karena sebenarnya udah dari SD sih udah maksudnya kayak fobia gitu. Oh, emang kenapa kalau lihat jarum suntik? Ngerasa kayak sakit aja gitu. Padahal belum masuk ya jarumnya. Ya, belum masukin aja dulu, rasain baru gitu. Iya. Jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu, kan itu untuk kesehatan. Sule, jangan kebabasan ya. Ya kan untuk kesehatan. Anggun, terima kasih Anggun. Iya, thank you. Ya, sama-sama. informasinya. Nanti kita lanjut lagi di sini aja.